Baik, perkenalkan saya Yanuar Eka Prastia. Di sini akan mewawancarai Bapak Dahlan terkait pemaknaan wawasan kebangsaan di era komputer. Oke. Tujuan menggali pemahaman narasumber mengenai wawasan kebangsaan dalam konteks kekinian dan tentang ideologi. Baiklah, untuk pertanyaannya, menurut Bapak Dahlan, bagaimana pemaknaan wawasan kebangsaan yang paling relevan bagi generasi muda saat ini di tengah arus reformasi digital yang begitu cepat? Oke, saya bantu jawab ya. Menurut saya, wawasan kebangsaan kontemporer harus dimaknai sebagai cara pandang digital yang dilandasi konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, wawasan kebangsaan bukan hanya hafalan, tetapi kesadaran untuk mengelola ruang digital secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa. Baik. Isu seperti ini, polarisasi politik, radikalisme atau hoax sering menggerus persatuan. Apa pesan fundamental wawasan kebangsaan dalam membentengi masyarakat dari ancaman ideologi tersebut? Oke, wawasan kebangsaan berfungsi sebagai sistem imun ideologi. Dengan memahami wawasan kebangsaan, masyarakat memiliki rasa senasib penanggungan dan sikap toleransi yang tinggi. Hal ini membuat mereka tidak mudah terprovokasi oleh konten pecah belah, karena mereka selalu menempatkan persatuan di atas kepentingan golongan. Bagaimana wawasan kebangsaan dapat menjadi filter yang efektif agar masyarakat tetap mempertahankan identitas nasional tanpa menjadi anti globalisasi? Tolong dijelaskan kepada Anda. Oke, wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk selektif dan adaptif. Kita didorong untuk bangga menggunakan produk lokal, melestarikan kearifan lokal, dan menjaga etika. Ini adalah bentuk cinta tanah air yang non-militer. Kita boleh mengambil manfaat dan teknologi global, asalkan nilai-nilai dasar bangsa tidak terkikis. Terima kasih Bapak Dahlan atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Febri Widiasa akan mewawancarai Bapak Doni dari bagian hukum. Ya, untuk pertanyaan pertama ada di antara berbagai isu strategis kontemporer, yaitu termasuk cyber warfare, korupsi, perubahan iklim, manakah yang Bapak Doni anggap menjadi agenda paling mendesak bagi keutuhan NKRI saat ini? Baik, ancaman cyber dan disinformasi atau hoax. Keduanya adalah proxy war di era digital. Serangan cyber dapat melumpuhkan infrastruktur vital, sementara disinformasi menciptakan gangguan, pecahan sosial, dan hambatan terhadap kebijakan publik. Ya, untuk pertanyaan kedua Pak Doni, bagaimana AGHT non-militer seperti korupsi dan kejahatan ekonomi dapat melemahkan kedaulatan negara secara struktural? Ya, menurut saya korupsi bisa menjadi ancaman yang merusak kepercayaan publik atau trust terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketika ketidakpercayaan hilang, negara menjadi rapuh. Senjang sosial yang ditimbulkannya menjadi tantangan internal yang sangat bagus, yang sangat serius. Seperti itu ya, Pak? Iya. Langsung aja ke pertanyaan ketiga, Pak. Dan ketiga ini, upaya apa yang harus diprioritaskan untuk membangun kemandirian teknologi nasional sebagai wujud bela negara, mengingat adanya tantangan berupa ketergantungan pada teknologi asing? Menurut saya apa yang harus dilakukan adalah bela negara harus diwujudkan melalui riset dan inovasi.
Pemerintah harus memfasilitasi percepatan pengembangan startup dan industri strategis dalam negeri, serta mempromosikan produk dalam negeri sebagai bentuk bela negara ekonomi yang konkret. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Gali tentang implementasi dan kesiapsiagaan bela negara. Baik, Pak Gali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Zulfan. Oke, Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Bapak, apa 3 bentuk upaya bela negara yang paling realistis dan dapat dilakukan oleh masyarakat sipil atau non-militer di kehidupan sehari-hari? Jadi kalau menurut saya 3 bentuk realistis yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil atau non-militer untuk melakukan upaya bela negara. Yang pertama adalah literasi digital kritis. Itu seperti verifikasi informasi sebelum berbagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melawan hoax atau melawan disinformasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan mental. Nah, ini adalah kemampuan awal bela negara menentukan fisik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga etika dan moral. Menjaga etika dan moral ini dapat dicontohkan seperti mengamankan nilai-nilai Pancasila. Oke, Pak Gali, kemudian menurut Bapak bagaimana sektor swasta dan komunitas profesional dapat mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam aktivitas bisnis atau pengembangan inovasi mereka? Jadi kalau menurut saya untuk sektor swasta supaya dapat mengimplementasikan nilai bela negara di dalam bisnisnya itu dapat melakukan yang namanya fit corporate governance. Apa itu fit corporate governance? Yaitu adalah mengarahkan usahanya untuk bisnis dengan cara yang transparan dan akuntabilitas seperti itu. Kemudian juga melakukan kajian sosial, misalnya memastikan keamanan pelanggan. Kemudian berbasis jujur serta mempercayakan istilah lokal sebagai bentuk dalam proses implementasi. Itu maksudnya. Sebenarnya itu sederhana ya Pak, dan bisa dilakukan kapan saja oleh perusahaan. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana kolaborasi lintas sektor dan hierarkis, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media harus dioptimalkan dalam konteks bela negara? Jadi kolaborasi tersebut harus berdasarkan pada sistem ketahanan nasional yang terintegrasi. Akademisi menyediakan data, kemudian pemerintah membuat regulasi, dan media mempromosikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kunci utama itu adalah solidaritas dan kerjasama. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bapak Gali. Sampai jumpa. Baik, kesimpulan dari wawasan kebangsaan dan bela negara di era AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang pertama, pergeseran makna wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan harus dimaknai dengan cara pandang digital dan sistem ilmu ideologi. Itu ada 3 poin. Yang satu, wawasan kebangsaan komputer adalah kebangsaan untuk mengelola ruang digital secara utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Lalu wawasan kebangsaan berfungsi sebagai filter, membuat masyarakat mampu selektif adaptif terhadap globalisasi dengan tetap bangga menggunakan produk lokal. Lalu berikutnya, wawasan kebangsaan menjadi benteng utama melawan polarisasi dan radikalisme dengan membutuhkan rasa saling sepenanggungan dan toleransi, menerapkan persatuan dan kesatuan antar golongan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pada kesimpulan poin kedua itu fokus utama AGHT. Kesimpulannya itu ada dua poin. Yang pertama adalah ancaman yang paling mendesak. Apa itu ancaman paling mendesak? Contohnya serangan cyber dan disinformasi atau hoax. Ini merupakan bentuk proxy war digital. Ancaman cyber ini melumpuhkan infrastruktur, dan sementara disinformasi ini menciptakan gangguan atau perpecahan dan hambatan ketidakpercayaan pada publik. Untuk poin yang kedua, korupsi dan kejahatan ekonomi. Korupsi dan kejahatan ekonomi ini adalah ancaman struktural yang merusak kepercayaan publik. Selain itu juga merusak juga fondasi atau membuat fondasi rapuh pada kedaulatan non-fisik. Yaitu merupakan 2 poin kesimpulan pada fokus utama AGHT kontemporer.
Oke, untuk kesimpulan yang dapat diambil mengenai implementasi bela negara yang praktis non-militer, yang pertama adalah literasi digital kritis adalah bentuk bela negara yang terpenting saat ini, karena sebagai memverifikasi informasi sebelum kita bagikan ke orang lain, sehingga masyarakat turut serta melawan disinformasi. Kemudian yang kedua adalah kemandirian ekonomi dan teknologi yang diwujudkan dengan mempromosikan produk dalam negeri dan membangun kapasitas riset dan inovasi nasional. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor. Hal ini mutlak diperlukan karena didasari dari nilai solidaritas untuk menciptakan sistem ketahanan nasional yang adaptif. Secara ringkas, wawasan kebangsaan adalah kompas yang memandu kesadaran kolektif dan bela negara, yaitu langkah nyata yang diwujudkan melalui tanggung jawab sipil, integritas, dan literasi kritis untuk memastikan Indonesia tetap dijaga kesatuan di tengah tantangan global yang kompleks. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.